Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lihat dulu apa yang kita pelajari hari Kamis yang lalu. Ya, kita sudah mulai membahas mengenai hukum nun. Dalam hukum nun berarti yang dimaksud adalah nun sakin dan tanwin. Kita juga sudah bahas apa itu nun sakin dan apa itu tanwin, apa perbedaannya, ya. Namun intinya yang kita ambil dari tanwin adalah karena tanwin memiliki nun sakin sebagai tambahan. Hukum dalam nun sakin dan tanwin ada 4, ya, yaitu idhar halqi, idgham. Nanti idgham ini akan ada beberapa jenis idgham di sini. Kemudian iqlab, dan yang keempat ikhfa haqiqi. Perbedaan dari masing-masing huruf hukum ini adalah tergantung dari huruf apa yang berada setelah nun sakin dan tanwin. Ya, beberapa huruf akan menjadi hukumnya akan menjadi idhar halqi, beberapa huruf akan menjadi idgham, dan ada satu huruf yang menjadi iqlab, dan huruf selebihnya akan menjadi ikhfa haqiqi. Kita kemarin membahas idhar halqi aja, baru satu. Secara bahasa idhar artinya jelas. Kita harus membaca huruf yang idhar itu secara jelas dari makhrajnya, tanpa ada tambahan apa-apa, ya. Karena kita membahas di sini huruf yang sakinnya adalah nun, berarti kita harus membaca huruf nun itu secara jelas. Dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah. Ya, karena nun itu sendiri udah ada gunnah, tapi jangan ditambah lebih panjang lagi gunnahnya. Cukup gunnah yang ada di nun sakin dan tanwin itu. Hukum ini berlaku jika nun sakin atau tanwin setelahnya, ya, huruf setelahnya adalah huruf-huruf yang keluar dari halq, dari makhraj tenggorokan, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, 6 huruf. Dibaca jelas kalau ketemu 6 huruf ini karena makhraj 6 huruf ini jauh dari makhrajnya nun. Nun ada di ujung lidah, menempel pada gusi, dan 6 huruf al-halq ini ada di tenggorokan. Ya, jadi jauh sekali, yang diantaranya itu ada beberapa diseling beberapa makhraj. Ya. Idhar halqi ini bisa terjadi pada satu kata yang sama, jadi nunnya ada di tengah, ya, atau pada 2 kata, jadi nunnya atau tanwin berada di akhir kata, dan kata selanjutnya dimulai dengan huruf-huruf ini. Lambangnya pada mushaf Madinah, nunnya memiliki tanda sukun yang jelas, dan kalau tanwin, ini tanwinnya bentuknya bentuk garis sejajar, ya, tidak bergeser, ya, dalam satu atas bawah yang sejajar. Baik, selanjutnya kita masuk sekarang pada hukum yang kedua,
yaitu saya dari tadi belum share ya. Belum, Mbak. Belum. Jadi Nggak nggak ada apa-apa. sih. Nggak ada yang ngingetin, aduh. Takut salah. Baru mau ngingetin. Oke. Mana share-nya? Tapi masih ingat ya? Masih ingat gambarnya dan apa yang saya jelaskan mengulang yang kemarin. Iya. Mengulang yang kemarin kok. Ya, jadi saya nggak perlu ulang lagi ya. Idhar halqi artinya jelas, mengucapkan nun secara jelas dari makrosnya tanpa ditambah gunnah ekstra ya, dan hurufnya 6 huruf dari huruf tenggorokan. Kenapa dibaca jelas? Kenapa tidak bisa ada interaksi di antaranya? Karena letak makrosnya yang saling berjauhan. Bisa terjadi pada satu kata dan dua kata, dan tanda mushafnya kita udah bahas juga kemarin, kita udah lihat contohnya langsung dari mushaf. Iya, makasih ya Vivi. Saya suka jarang kelihatan chatnya, jadi saya suka nggak kebaca. Baik, sekarang kita lanjut ke hukum yang kedua. Di mute dulu. Sewaktu-waktu kalau mau nanya, mau bertanya, ada yang nggak ngerti atau mau menambahkan apa, silahkan dinyalakan ya. Oke, kita lanjut sekarang dengan idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan atau menggabungkan atau melebur. Ya, mungkin dalam bahasa tajwid di Indonesia juga artinya idgham itu diartikan melebur, ya. Secara istilah tajwid, idgham berarti menggabungkan huruf sakin dengan huruf berharokat. Ini idgham secara umum, ya. Ini adalah definisi idgham secara umum. Jadi ada huruf sakin, kemudian ada huruf berharokat, sehingga ini digabungkan, dia bertemu, ya, sehingga huruf yang sakin itu melebur ke dalam huruf yang berharokat, menjadi satu kesatuan, yaitu huruf yang kedua, huruf yang berharokat ini, dan akan ada tanda syaddah di situ. Jadi hasil meleburnya itu akan menjadi satu huruf yang memiliki syaddah. Ini definisi idgham secara umum, ya. Karena idgham tidak hanya terjadi pada nun. Idgham banyak sekali contoh idgham di Al-Qur'an dan di bahasa Arab secara umum juga terjadi, baik itu yang berhubungan dengan tajwid atau dengan bahasa aja ya, dengan hubungannya dengan bahasa aja, bukan dengan ilmu tajwid. Artinya itu proses yang sangat umum dalam bahasa Arab secara umum dan di Al-Qur'an. Hanya kalau dari sisi tajwid, ini adalah hukum yang mempengaruhi cara membaca. Tidak hanya dengan cara penulisan, tapi juga dengan cara membacanya. Dalam hal ini, dalam hukum nun, ya, idgham ini terjadi pada saat
nun sakin atau tanwin ya diikuti dengan huruf ya, ro, mim, lam, waw, nun atau disingkat yarmalun. Yarmalun ya ada 6 huruf ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Ke-6 huruf ini. Ya ini dihafalkan aja yarmalun jadi kita bisa langsung ingat hurufnya apa aja ya yarmalun tapi pakai waw. Ya yarmalun. Dan dalam hukum nun, idgham ini hanya terjadi pada 2 kata. Jadi idgham ini secara umum ini bisa terjadi dalam tidak hanya dalam hukum nun, tidak hanya huruf nun, ya, tapi bisa huruf apapun. Dan secara umum bisa terjadi dalam 1 kata atau 2 kata. Tapi dalam hukum nun, idgham dalam hukum nun hanya terjadi pada antar 2 kata. Ya. Hanya terjadi pada huruf ini, nun atau sakin bertemu dengan yarmalun dan hanya terjadi pada antar 2 kata, pada 2 kata yang berbeda. Artinya nunnya harus di akhir kata yang pertama dan kata yang kedua diawali dengan huruf-huruf ini. Apa yang menyebabkan terjadinya idgham? Idgham nun dengan mim dan nun, ya ini kan ada mim, ada nun. Untuk mim dan nun ini adanya kesamaan sifat, yaitu adanya kesamaan sifat gunnah. Nun sukun yang nun sakin atau tanwinnya, itu kan ada nunnya, punya sifat gunnah. Mim dan nun juga punya sifat gunnah. Adapun dengan nun ini benar-benar huruf yang sama, jadi idghamnya akan lebih mudah. Sedangkan dengan lam dan ro, ini karena makhrajnya sangat dekat. Lam, nun, ro itu kan sangat letak makhrajnya itu sangat berdekatan. Hampir sama ya. Cuma posisi lidahnya yang berbeda. Lokasi lidah menempel pada gusinya tuh hampir sama, sangat berdekatan tiga-tiganya. Makanya begitu bertemu nun sakin bertemu dengan lam dan ro ini akan melebur. Sedangkan untuk selain ini ada ya dan waw ya. Ini memang tidak terlalu dekat tapi juga tidak jauh ya. Ini dekat tapi tidak seperti halnya lam sama ro. Dengan ya dengan waw ini kalau nanti kita belajar hubungan antar huruf, dengan ya dengan waw juga dekat ya, dengan makhrajnya dekat. Dan ada persamaan antara waw dengan ya yang membuat kalau dia melebur dengan nun itu menjadi bisa melebur ya, walaupun meleburnya apakah nanti melebur total atau tidak, nah itu nanti kita lihat. Baik. Jadi jenis idgham pada nun, sakin, dan tanwin yang terjadi pada 6 huruf ini tidak semuanya sama. Tidak semua meleburnya itu tidak semuanya sama. Yang pertama yang pembagian kita bagi dulu. Idghamnya itu ada yang menyebabkan adanya tambahan gunnah. Nun ada gunnah ya, nun ada gunnah, tapi jadi ada tambahan gunnahnya.
Jadi gunahnya akan lebih panjang. Ini ada di 4 huruf. Ya, waw, mim, dan nun. Sedangkan dengan lam dan ro, maka nun akan melebur tanpa ada gunah lagi. Gunahnya akan hilang. Ya, sekarang kalau saya ibaratkan, jadi kalau kemarin kita ibaratkan idhar itu adalah pertemuan dua benda yang sangat berbeda. Saya kasih contohnya air dengan batuan yang keras ya, atau apalah misalnya yang tidak bisa, logam misalnya ya, uang logam misalnya. Uang logam kita masukkan ke air. Uang logamnya tidak akan terpengaruh, airnya pun tidak akan terpengaruh. Airnya tetap air, logamnya juga tidak akan terjadi apa-apa dengan uang logam itu. Itu idhar, karena perbedaan yang sangat besar ya. Ini perbedaan makhraj. Juga sifat iya, tapi kita lihat dari sisi makhraj. Sedangkan idgham yang tadi artinya melebur ya, atau memasukkan, menggabungkan. Nah, ada beberapa benda yang bisa melebur utuh, apa maksudnya? Secara total dia akan melebur. Ada yang tidak. Saya juga pernah dengar diibaratkan idgham itu, oke, kita samain aja dengan contoh yang air ya. Kalau air kita masukkan, kemarin saya kasih contohnya apa? Kopi misalnya. Bukan kopi instan ya. Kopi bubuk kita masukkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Airnya akan hilang atau enggak? Airnya tetap air. Ya. Kopinya akan hilang apa enggak? Melebur ke dalam air? Kopinya melebur, tapi sebagian. Sebagiannya lagi yang berupa ampas itu akan tersisa. Ya. Ada pula yang meleburnya zatnya itu akan hilang. Misalnya air dengan garam atau dengan gula. Air 1 gelas, kita masukkan gula 1 sendok misalnya. Kita biarkan atau kita aduk, apa yang terjadi? Airnya akan hilang apa gulanya yang hilang? Ya, ada salah satu yang hilang yang melebur masuk ke dalam yang salah satunya lagi, yaitu gulanya akan melebur masuk ke dalam air. Itu kita ibaratkan idgham seperti itu. Ya, jadi pada saat kita mencampurkan dua benda yang tidak larut sempurna, ya, maka itu yang terjadi pada saat kita mempertemukan nun sakin dengan ya dan waw. Jadi kopi dimasukkan ke dalam air, zat dalam kopi ada yang melebur, tapi tidak sempurna. Hanya zatnya aja. Ya, hanya sari kopinya aja yang melebur ke dalam air. Sedangkan sifatnya tetap. Ya, benda yang kita masukkan ke air itu kita ibaratkan nunnya, nun sakinnya ya. Jadi kalau nun sakin kita masukkan ke dalam huruf ya atau waw, maka nunnya sudah hilang, nunnya melebur, tapi masih tersisa. Sifatnya masih tersisa. Zatnya mungkin sudah berkurang, sudah ada sebagian yang melebur, tapi meleburnya tidak sempurna, maka
di sini nakis artinya tidak sempurna. Idghamnya makanya idgham nakis, meleburnya tidak sempurna. Hanya sari kopinya aja, tapi ampasnya masih ada, ya. Nah, ampasnya itu dimatikan kameranya, silakan ya. Kameranya silakan dimatikan. Siapa? Elisa. Elisa, kameranya terbuka, mau dimatikan? Oke. Kalau ada yang nggak ngerti langsung ya, potong aja, langsung potong aja. Biar saya stop dulu. Oke, jadi idgham yang nakis. Meleburnya tidak sempurna. Ada sebagian yang melebur, tapi ada yang tersisa. Yang tersisa itu adalah sifatnya. Ya, sifat apa yang tersisa pada saat nun bertemu dengan ya atau waw? Nunnya sudah hilang, masuk ke dalam waw atau ya, tapi sifat gunnahnya masih ada. Ya, sifat gunnahnya masih ada. Maka idgham nakis ini masuk ke dalam idgham yang memiliki gunnah. Sedangkan yang kamil itu sempurna artinya ya, kamil melebur dengan sempurna. Baik fisiknya ya maupun sifatnya, jadi bendanya tuh benar-benar hilang. Kita lalu larutkan garam ke dalam air, garamnya udah nggak kelihatan lagi. Garamnya hilang, yang kita lihat hanya air. Yang kita lihat hanya air. Garamnya udah nggak tersisa. Semuanya larut. Larutnya sempurna. Idgham kamil. Idgham kamil pada mim dan nun ini akan menyebabkan tambahan gunnah. Karena mim dan nun di sini punya sifat gunnah. Nun sakinnya juga punya sifat gunnah. Jadi ini akan menambah sempurnanya gunnah juga. Ya, gunnahnya juga sempurna. Adapun idgham yang pada lam sama ro, ya, huruf nun kalau ketemu dengan lam dan ro, itu nunnya itu akan sempurna, melebur, hilang sama sifat-sifatnya, ya. Tidak ada lagi nun, yang ada hanyalah lam dan ro. Jadi kalau kita masukkan air teh ke dalam air kopi, air tehnya hilang, udah nggak kelihatan lagi, melebur menjadi yang kita lihat adalah air yang sama dengan kopi, ya. Jadi gunnahnya juga hilang. Yang kita baca adalah lam atau ro. Makanya idgham pada lam dan ro ini idgham yang kamil dan tanpa gunnah. Jadi ada 3 macam idgham. Pertama, boleh dari kiri, boleh dari kanan ya. Pertama ini dulu deh, kamil. Idgham kamil bila gunnah. Jadi nama hukumnya idgham kamil bila gunnah. Kemudian idgham kamil bi gunnah. Ya. Jadi yang pertama idgham kamil bila gunnah, hurufnya lam sama ro.
bila gunnah, karena lam sama ro itu tidak punya sifat gunnah dan meleburnya sempurna. Karena makhrajnya yang sangat dekat. Ya. Kalau bertemu mim dengan nun, maka jenisnya adalah idgham kamil bi gunnah. Mim dan nun, mim punya kedekatan dengan nun, ya, dengan kedekatan terutama sifat, yaitu sifat gunnahnya. Nun dengan nun karena sama hurufnya, makanya idghamnya kamil. Ada gunnah karena memang nun sama mim ini huruf yang memiliki sifat gunnah. Sedangkan kalau nun ketemu ya atau waw, dia akan idgham tapi tidak kamil, naqis. Idgham naqis bi gunnah. Kenapa bi gunnah? Karena naqis, nunnya masih ada. Nunnya masih ada. Nunnya masih ada berarti masih ada sifatnya. Yang nunnya masih ada tapi nggak semua. Yang ada itu sifatnya, sifat gunnahnya. Ya, yang tidak bisa larut dalam ya atau waw. Sifat gunnah mim itu sifat yang kuat, yang tidak bisa larut, tidak bisa melebur ke dalam huruf ya atau waw. Karena ya dengan waw tidak punya sifat gunnah, maka sifat gunnah nun ini akan timbul pada saat nun bertemu dengan huruf ini. Jadi bercampurnya tidak bisa sempurna masuk ke dalam huruf ya atau waw, melainkan nun tetap mau memperlihatkan sifat gunnahnya. Idghamnya naqis bi gunnah. Ya, jadi ada 3 jenis idgham. Idgham kamil bila gunnah, hurufnya lam dan ro. Yang kedua, idgham kamil bi gunnah, hurufnya mim dan nun. Idgham naqis bi gunnah, hurufnya waw dan ya. Semuanya ada 6 huruf, disingkat yarmalun. Ada pertanyaan sampai sini? Ini apa ya? Ini sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan silakan. Teteh, Ana mau bertanya. Ya. Itu kan yang ya sama waw itu kan yang nakis ya? Iya. Bi-gunnah disertai gunnah juga. Itu berarti apa kadar gunnahnya itu kurang daripada yang apa? Yang kamil? Kadar gunnahnya. Kadar gunnahnya. Ya, nanti Ya. kita bahas juga level gunnah ya. Level gunnah itu kita pernah bahas sebenarnya pada saat bahas huruf nun dan mim ya, waktu pelajaran makhraj kalau mengikuti. Jadi ada 2 pendapat ya. Pembagian level gunnah. Gunnah itu yang paling tinggi, yang paling kuat, level gunnahnya adalah gunnah yang memiliki tanda syaddah. Level kedua, gunnah pada hukum-hukum nun atau mim. Mim sama nun ya sama. Jadi gunnah yang pertama, yang paling tinggi, gunnah yang pada huruf mim sama nun yang memiliki tanda syaddah. Gunnah yang kedua, gunnah pada hukum-hukum nun dan mim. Yang tadi tapi nggak semua hukum.
karena level ketiga itu huruf nun sukun yang ada tanda sukunnya. Mim dan nun yang ada tanda sukun, berarti idhar. Ya, level ketiga. Yang level paling bawah, nun atau mim yang berharokat. Itu levelnya. Nah, yang pertanyaan tadi, pertanyaannya kan apakah level gunnah pada idgham naqis sama idgham kamil ini sama? Di sini maksudnya karena yang ini sama yang ini ya. Kalau dari yang pembagian tadi ya, level di sini akan lebih tinggi. Ya. Karena ini jatuhnya ada gunnah. Tapi ada pendapat yang menyamakan semua idgham itu menjadi satu level. Ya, ini dua pendapat. Artinya ini tidak bertolak belakang, tapi saya dapat pertama yang banyak saya baca itu level yang kamil ini ini sama ya. Tapi saya dapat lagi terakhir, dapat dari guru saya yang terakhir, ini berbeda. Wallahu a'lam ya. Tapi tingkat itu dilihat lebih ke gunnahnya. Kalau kamil ini kan karena ada syaddah, jadi gunnahnya itu memang ada di huruf itu. Apakah di mimnya atau nunnya nanti. Ya, ketemu dengan mim atau nun. Itu gunnahnya memang udah di situ dan kuat pada satu huruf itu. Sedangkan kalau nakis, ini gunnahnya ada di huruf nun, tapi kita menyebutkan huruf ya. Kekuatannya katanya di bawah yang ini. Nah itu wallahu alam, kita nggak usah memperdebatkan. Nanti saya akan berikan level gunnah yang lebih rinci lagi, ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang menganggap ini sama-sama idgham, ya. Jadi idgham apapun, baik idgham nun atau mim itu sama, tapi ada yang berpendapat kalau ada tanda syaddah itu yang lebih kuat, ya. Nanti kita bahas lagi sambil saya juga lihat lagi ininya apa kekuatan enggak sih ya, maksudnya mana yang lebih inilah ya pendapatnya gitu loh. Tapi saya masih sekarang saya menganggap yang ada syaddah itu yang paling kuat, tapi hanya pada nun dan mim syaddah yang bukan karena idgham. Nah itu nanti deh saya jelaskan lagi di pembahasan setelah ini ya, nggak terlalu jauh, masih dalam pembahasan nun dan mim. Siapa tadi yang tanya? Elisaida ya? Apa Eliza? Elisaida. Namanya mirip-mirip, saya belum hafal. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab detailnya nanti ya, kita ini lagi. Kalau ada masukan, ada sumber yang mengatakan ada pendapat yang menemukan sumber yang berpendapat seperti apa, silakan disampaikan aja. Ada lagi yang mau tanya? Suara saya kecil emang? Di saya suaranya agak kecil, afwan, Mbak. Oke. Selagi masih bisa didengar ya. Sama Mbak Mia, di saya juga kecil suaranya. Waduh. Kurang dekat. Afwan, sepertinya jaringan di sini tidak.
Oh gitu. Iya, ada yang ada di sini iya, jelas. jelas ya. Jelas. Ya, mudah-mudahan ya karena saya juga kalau dibilang suaranya saya juga bingung mau diapain lagi ini. Oke. Jelas bisa bisa diikuti nggak ini? Nanti mungkin masuk Bisa Mbak Mia. Nggak apa-apa, agak deket speakernya saya, deket HP gitu telinganya. Oke. Iya, di Lemah HP-in, lembut Mbak. Mbak Mia suaranya. Ya, kita lihat satu-satu sekarang ya. Idgham kamil bila gunnah. Jadi idghamnya melebur sempurna dan tanpa gunnah, bila gunnah. Ini yang pasti paham ya. Dikit-dikit kita kan orang kita tuh sebenarnya banyak sekali perbendaharaan bahasa Arabnya dan banyak bisa paham tanpa belajar bahasa Arab tuh kita suka udah paham gitu ya. Jadi idgham kamil sempurna, bila la itu kan tanpa. Ini kan dengan ya, tapi dengan tidak ada gunahnya gitu ya. Jadi meleburnya sempurna. Dalam hal ini huruf nun sukun atau tanwin diikuti dengan huruf lam dan ro. Ya. Di mushaf Madinah ini akan dituliskan ro atau lamnya itu sudah ada tanda syaddah. Dan lambang nun sakinnya tidak ada tanda apa-apa. Beda dengan idhar nunnya harus dibaca. Kalau di idgham, nunnya tidak ada tanda. Artinya nunnya tidak lagi dibaca. Ditulis tapi dianggap nggak ada. Ada tapi dianggap nggak ada. Kasihan ya. Ada tapi nggak dibaca gitu ya. Kalau orang kasihan gitu. Ini enggak ya. Ini jadi nunnya tetap dituliskan, tetap ada, Tapi nggak dibaca. tapi tidak dibaca. Diabaikan. Diabaikan karena kita lihat harokat setelahnya ada syaddah. Maka ini dianggap tidak ada sama sekali, sudah hilang dan tidak dibaca. Tidak dibaca, tidak di ini lagi, bahkan sifatnya pun sudah kita abaikan. Jadi benar-benar bacanya dari mi kasroh mirro. Nunnya sudah dianggap benar-benar sudah larut, hilang, nggak kelihatan lagi. Gulanya udah nggak kelihatan, udah jadi air aja segelas, nggak tahu sebelumnya ada apa, pokoknya yang kita tahu itu air. Ya, jadi nun atau tanwin kalau ketemu ro dalam mushaf Madinah ini sudah ada tanda syaddah. Tanda syaddah bisa diartikan idghamnya kamil. Ya, kalau ada tanda syaddah berarti idgham kamil. Bila gunnah atau bigunnah, kita lihat hurufnya ro tidak ada gunnah. Ya. Kalau ro dan lam tidak, huruf ro dan lam tidak memiliki sifat gunnah, makanya idghamnya juga idgham kamil bila gunnah. Dibacanya langsung ke huruf ro atau lam. Nunnya tidak dibaca sama sekali, gunnahnya pun tidak dibaca lagi. Pokoknya benar-benar sudah diabaikan, dianggap nggak ada. Ya. Kalau tanwin tandanya bergeser, ya baik fathah, kasroh, dan domahnya akan bentuknya seperti ini. Berjajar, ya, berjajar, tidak atas bawah. Coba dibaca. Bu Iyat mau baca? Yang Ya,
Yang pertama ini. Ya. Bismillah. Tawwabar rahiman. Iya, lagi, sekali lagi. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Iya, di sini harusnya tawwaban. Ya, ini dua kata. Idgham hanya terjadi pada antar dua kata, ya. Kata yang pertama ini tawwaban. Udah pasti kalau ada tanda tanwin, ini pasti akhir kata. Nggak mungkin tanwin ada di tengah. Jadi kata yang pertama adalah ini ya, tawwaban, dan kata yang kedua rohiman. Rohiman, ya. Antar dua kata, dan kata yang pertama ada tanwin, kata selanjutnya diawali dengan ro. Berarti ini ada hukum idgham kamil. Terlihat adanya syaddah. Ada tanda syaddah, ini menjadi tanda bahwa idghamnya adalah kamil. Apakah dengan gunnah atau tidak? Ro tidak ada sifat gunnah. Maka bacanya bukan tawwaban rohiman, tapi dan di sini masuk ke dalam ro. Tawwabar rohiman. Ro. Ro-nya di sini tebal apa tipis? Oh, tebal. Tebal. Ada dua ro. Dua-duanya harus tebal. Tawwabar. Ro. Tawwabar. Ya, dua-duanya harus dibaca tebal. Tawwabar. Jadi Ya. ini idgham kamil bila gunnah. Bigunnah. Bila gunnah. Kalau bigunnah dengan gunnah. Bila la itu tidak. Tidak. Tidak gunnah. Tidak guna. Oke. Murti mau baca? Iya, boleh Mbak Mia. Yang ro juga. Oh, iya. Langsung ya Mbak Teh ya. Kenapa? Langsung baca aja ya. Iya, langsung aja. Mirrohmati. Iya. Kata yang pertama mana? Kata yang pertama min. Min. Jadi ini harusnya ada tanda, ini nunnya ini sakin. Ya. Nunnya sakin, tapi tidak ada tandanya. Nah, berarti ada hukum yang terjadi pada nun ini. Hukum apa? Hukumnya kita lihat. Huruf setelahnya adalah ini rohmati. Ya, ro. Ya, berarti ro berarti idgham. Idghamnya kamil atau naqis, ada tanda syaddah, berarti kamil. Berarti kamil. Kamil. Ada gunnah atau tidak? Kalau ada, maaf, Mia saya masuk telat ya karena hujan deras tadi belum nyampe. Jadi kalau ada tanda syaddahnya itu idgham kamil. Iya. Sempurna gitu ya? Iya, sempurna. Jadi nunnya sudah tidak dibaca lagi. Iya, baik. Nunnya di sini diabaikan, benar-benar dianggap hilang. Ya, ada masih terlihat di sini, tapi dibaca sudah tidak. Kalau kita baca, kita udah nggak tahu itu ada nun sebelumnya. Ya, pada saat di wakof di sini min. Ya, tapi kita sambung mirrahmati. Mana nunnya? Nunnya udah melebur. Nunnya udah melebur total, sudah menjadi ro. Sudah menjadi ro. Ya, sudah menjadi ro. Jadi ro-nya ada tanda syaddah. Jadi ro-nya ada dua. Karena nun di sini sudah melebur dan sudah menjadi air juga. Garamnya sudah menjadi, garamnya mana? Garamnya udah masuk dan sudah menjadi air. Sudah jadi bagian dari air, sudah menjadi air itu sendiri, gitu. Jadi yang dibaca dua-duanya air.
kita tidak membaca garamnya lagi, ya. Iya. Jadi mir, Afwan Mbak Mia, yes, izin ya. bertanya. Heeh. Kalau meleburnya itu kayak mirro itu ada penahanan, ditahan sebentar atau gimana Mbak? Ada berapa detik gitu tahannya? Iya, ro di sini menjadi ada 2 ya. Dengan adanya syaddah berarti kita harus membaca ro itu seperti 2 kali. Pertama ro yang dengan sukun, kedua ro dengan harokat. Jadi mir sama ro. Mirroh mati. Beberapa tanda syaddah memang itu harus ada penekanan ya. Untuk ro ini dia punya sifat apa? Yang berkaitan dengan durasi tawasud ya. Oh, tahu. Iya. Jadi huruf-huruf tawasud juga harus diperlihatkan tawasudnya, mengalirnya. Mirroh ya. Jadi lebih singkat dari huruf yang rokhawah. Misalnya asya itu akan lebih panjang karena ash sama sya itu asya. Nah, ini mirroh, ada aliran tawasudnya tapi tidak sepanjang huruf rokhawah. Penekanan di sini tidak wajib, ya maksudnya tidak harus di mirroh, enggak, ya enggak tepat di sini untuk dinaikkan suaranya atau dinabar, karena dia punya sifat tawasud, cukup diperlihatkan sifat tawasudnya. Mirroh itu juga ada penekanan sebenarnya, tapi tidak sampai nabar. Ditahan maksudnya dialirkan, ya dialirkan, jangan terlalu cepat. Mirroh mati, mirroh, nah itu kan seakan-akan cuma satu. Ya, dari sifat tikrornya juga ada 2 kali menyebut ro jadinya mirroh. Ada 2 kali menyebut huruf ro, gitu. Ada 2 kali tikror jadinya. Jadi memang perlu ditahan karena dia tawasud, ya. Dan tikrornya pun diperlihatkan lebih dari 1 huruf. Kalau pertanyaannya tadi ditahan, iya benar ditahan, tapi ditahan artinya dialirkan. Iya, bukannya ditahan suaranya berhenti, enggak, tapi dialirkan. Ya, dialirkan. Ditahan maksudnya mungkin alirkan, jangan langsung mirroh. Dialirkan sebentar gitu ya Teh. Ya, dialirkan ya. Seperti lam juga. Lam juga kita lihat nanti. Coba siapa yang mau baca yang lam? Aisyah. Siapa yang mau baca? Siapa? Iya, boleh. Ayo. Boleh, Mamnya. Ayo, Siapa silakan. dulu? Aisyah. Siapa dulu? Aisyah, ayo. Bimu minilana. Iya. Sekali lagi coba kasih lihat di sini tawasudnya. Udah benar sih, biar yang lain dengar juga gimana menahannya. Bimu minilana. Iya. Ya, jadi ini lam juga punya sifat yang sama dengan ro, tawasud. Ya, jadi ada durasinya untuk memperlihatkan bahwa ini ada syaddah. Kalau tanpa syaddah dibaca milana, mila, ya. Karena ini ada syaddah jadi milana, milla. Ada ditahan sebentar, mungkin istilah tahan agak ini ya, tapi saya juga suka bilangnya tahan. Maksudnya biar dialir. Iya, dialirkan dulu di lam, jangan buru-buru gitu ya. Ditahan tuh maksudnya. Karena ada 2 huruf itu ya, Bamia. Iya, durasinya itu dipertahankan di huruf lam. Ya, tapi tidak terlalu lama juga. Ya, karena dia bukan rokhawah, jadi
antar dia di bawahnya rokhawah harusnya, tidak terlalu lama juga. Ya, oke. Siapa lagi? Syukran Mbak Mia. Iya, Iin. Iin. Mencoba Mbak Bumia nanti. Iya, nanti ya. Iin dulu. Yubayyil lana. Iya. Jadi mana suara nunnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Memang sudah hilang sama sekali. Jadi kalau ketemu nun tanpa ada tanda, Ada syaddah. dan setelahnya ada syaddah, lam atau ro, nunnya diabaikan sama sekali. Tidak dibaca. Ada, tetap ada. Karena ini bagian dari kata. Tidak bisa dihilangkan, bagian dari kata, tapi dalam pengucapan ini akan berbeda. Pada saat kita wakof di sini akan berbeda pada saat kita wasol. Ya, karena ada hukum. Oke, jadi idgham kamil bila guna. Bila Hurufnya apa? guna. Ro, Ro dan lam. lam. Ya. Ro. Iya, kalau Lam, jadi ro, kalau ro, lam. ketemu tanda nun atau nun sakin yang tidak ada tandanya, atau tanwin yang bergeser, dan pada huruf setelahnya ada syaddah, maka itu idgham. Idghamnya kamil. Ya, kalau ada tanda syaddah, pasti idghamnya kamil. Gunnah atau bila gunnah, tinggal kita lihat jenis hurufnya. Huruf syaddahnya. Kalau lam atau ro tidak ada gunnah. Oke. Lanjut ya. Ya, sekarang idgham kamil bigunnah. Ini juga hurufnya huruf nun sakin atau tanwin ini masuk ke dalam huruf berikutnya secara sempurna sehingga huruf berikutnya itu akan diucapkan dengan syaddah. Kenapa ada gunnah? Karena huruf berikutnya itu adalah mim dan nun yang dua-duanya punya sifat gunnah. Nah, kalau dengan kondisi ini, kondisi idgham ini, maka gunnahnya akan dibaca 2 harokat. Tapi saya tekankan lagi, ada buku yang bilang 2 harokat ya. Jadi gunnah itu gunnah pada saat di hukum nun dan hukum mim yang dengan gunnah panjangnya adalah 2 harokat. Ada buku yang menyebutkan seperti itu. Ada buku yang tidak menyebutkan panjangnya 2 harokat. Ya, 2 harokat ini maksudnya tidak sama dengan 2 harokat, tidak bisa disamakan persis dengan 2 harokat huruf yang berharokat. Misalnya ba itu 2 harokat, kita bisa hitung 2 harokat itu sepanjang itu. Ya, kalau gunnah lebih 2 harokat perkiraan, lebih perkiraan aja 2 harokat. Seperti apanya itu belajarnya dengan guru, ya, dengan mendengarkan guru. Jadi gurunya yang ya syekhnya yang akan membiasakan panjangnya sekian gitu. Untuk belajar panjang gunnah ini ada baiknya mendengarkan murotal. Ya. Murotal kalau kita dengarkan panjangnya bisa lebih dari 2 harokat. Panjangnya bisa lebih dari 2 harokat. Misalnya dia baca hadza, itu hadza 2 harokat. Tapi begitu gunnah mim ba'di bisa lebih dari 2 harokat. Jadi 2 harokat di sini maksudnya tidak persis sama dengan harokat fathah kasroh dhammah ya. Hanya bisa dibilang ya 2 ketuk gitu ya, dua ketukan. Tapi
seberapa panjangnya itu dengarkan murotal, sepanjang apa. Karena itu lebih pakai feeling jadinya. Karena panjang pun nggak ada hukum gunah. Kalau mat kan ada yang 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, gitu beda-beda. Kalau gunah kan nggak ada ya, cuma gunah panjangnya 2 harokat. Walaupun kenyataannya kalau ngedengerin tuh ada yang lebih 2 harokat, ada yang panjang banget gitu. Tapi itu nggak masalah juga. Jangan lebih pendek. Jangan pendek, jangan terlalu pendek gitu. Karena kalau pendek itu jadinya gunah pada huruf nun sakin yang idhar. Ya. Man mana man itu kan mannya itu kan sebentar. Nah, yang 2 harokat harus lebih lama dari itu. Kita coba ya. Hurufnya mim dan nun, jadi nun sakin atau tanwin bertemu dengan nun atau mim. Tandanya sama ya. Nunnya sama tanpa tanda, tanwinnya juga sama, bergeser. Ada syaddah atau enggak? Ada syaddah atau enggak? Ada. Ada. Ya. Karena ini kamil ya, ada tandanya, ada tanda syaddah di huruf kedua. Oke. Siapa yang mau coba? Tadi Anti ya? Elvi, Anti. Oke, ayo. Amilatun nasibah. Iya, betul. Di sini Ya, Bu. ada gunah ya, ditahan. Lebih lama lagi nggak apa-apa. Amilatun nasibah. Nanya tadi ketebelan. Nanya selesaikan dulu 2 harokat. Baru pindah ke si. Oh, ya. Lagi. Nah. Coba. Amilatun. Ainnya dibenerin. Amilatun nasibah. Ayo, nanya 2 harokat tipis dulu. Nasibah. Amilatun nasibah. Iya, lebih bagus ya. Jadi dipisahkan, jangan diidghamkan ya. Jadi ini Ambu ya. jangan dicampur. Alif di sini, alif tafkhim apa tarkik? Di sini alif lagi mat. hujan deras, Bu, jadi sinyalnya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus memang. Tapi masih kedengeran kok, jelas. Masih alhamdulillah. Iya, jadi di sini alif di sini karena huruf nun di sini tipis, jadi alifnya tipis ya. Yang tebal hanya si. Nah, Bu. Ya, shortnya oke. Bacanya udah benar. Jadi yang dibaca ini sebenarnya bukan tanwinnya tapi nunnya. Nunnya ya. Ya, tanwinnya ini udah sebenarnya udah nggak dibaca. Ya, kalau yang bergeser berarti kan ada sesuatu ya. Dan ini ada sesuatu. Apa? Idgham. Nah, kamil berarti iya, nun yang di sini yang ditanwin ini sudah melebur, kebetulan huruf setelahnya nun juga. Jadi tanwinnya ini sebenarnya udah nggak ada. Tinggal 1. Tinggal amilatu. Ya, karena nun sakin yang ada di tanwin sudah masuk ke dalam huruf setelahnya. Yang huruf setelahnya ini adalah kebetulan nun juga. Oke, bacanya udah bagus dengan alhamdulillah. Dengan masuk ke nun dengan gunah ya. Oke. Ya, syukran, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elvi. Naam teh. Ayo, silakan. Lan nadkhulaha. Iya, Masya Allah. Ini juga udah benar. Jadi nun yang di sini udah dianggap nggak ada ya. Ya teh. Nun di sini udah dianggap nggak ada. Jadi setelah la ini dari sini langsung ke
sini. Nun. Ya. Jadi huruf yang berada di antara harokat dan syaddah, huruf diantaranya dianggap tidak ada. Ya, oke. Jazakillah khairan. Teh. Iya, itu contoh Rika nun. teh. Siapa? Rika? Nam teh. Iya, yuk. Bisultanim mubin. Lagi coba po dibuka mulutnya. To. Ya, To. itu po, po. To. Iya. To. Bisultanim mubin. Bisultanim mubin. Iya. Jadi apa yang dilakukan di sini? Ini asal katanya adalah bisultanin, Nah. ya, atau bisulton atau bisultonin kalau dibaca. Ini kata yang pertama. Kata yang kedua mubin. Mubin. Iya, ya. Jadi ini sambil kita cek ya, idgham itu pada saat idgham pada nun sukun atau nun sakin dan tanwin terjadi di dua kata. Ya, hanya terjadi di dua kata. Ini juga ya di dua kata. Tanwin di sini sudah nggak dibaca yang satunya nih, ya tinggal kasrohnya aja. Jadi bacanya nun kasroh masuk ke syaddah, mim syaddah. Ya, oke. Jazakillah khair, Rika. Betty mau baca? Kita. Aman. Sekali lagi. Aman. Iya. Ini juga ada dua kata ya. Kata yang pertama an. Kata yang kedua man. Ya, ini dua kata. Kita membacanya menjadi satu mim. Ya, abaikan huruf apapun yang berada di antara harokat dengan harokat yang bersyaddah. Jadi bacanya bukan an, tapi am, langsung masuk ke mim. Oke, ini hukumnya apa tadi? Idgham Idgham kamil biguna. kamil bil ghonna. Jadi kalau ketemu tanda nun tanpa sukun atau tanwinnya bergeser dan kita lihat ada tanda syaddah di huruf selanjutnya, maka itu adalah idgham kamil. Biguna atau bila guna, kita lihat huruf selanjutnya adalah nun dan mim yang memang punya gunnah. Maka bigunnah, dibaca dengan gunnah. Panjang gunnahnya berapa? 2 harokat. Tapi itu akan berlatihnya ya dengan guru atau dengan syekh, dengan murad kita mendengarkan bacaan orang lain. Oke, kita bisa lanjut. Yang ketiga, bisa. iya, oke. Yang ketiga, idgham naqis bi gunnah. Kalau naqis ini pasti bi gunnah. Kalau kamil tadi ada yang bi gunnah, ada yang bila gunnah. Kalau naqis sudah pasti bi gunnah. Karena yang tersisa dari idgham ini adalah gunnahnya. Gunnah dari nun sakin dan tanwin. Itu tersisa gunnahnya, tidak bisa diterima oleh huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya tidak bisa memberi syaddah. Ya, tidak bisa menerima secara utuh. Jadi yang diterima hanya luarnya aja. Sifatnya ada yang dia nggak bisa terima. Sifat yang tidak bisa diterima itu adalah sifat gunnah yang pasti akan
terbaca. Jadi membacanya ya atau waw, tapi gunahnya nun, ditambahkan gunah dari gunah nun yang tersisa itu, ya. Tandanya tetap sama, hanya tanpa tanda syaddah. Ya, di sini tanpa ada tanda syaddah. Tapi tanda nunnya sama, tidak ada tanda sukun. Tanwinnya sama-sama bergeser, tidak di satu garis, ya. Tapi di huruf selanjutnya itu tidak ada tanda syaddah, berarti idgham naqis. Dan idgham naqis selalu dengan gunnah. Idgham naqis bi gunnah. Hurufnya ya dan waw. Ya. Oke, bisa dibaca. Murti sama Iin. Ya. Khairun wa abqa. Oke. Kedengaran nggak Teh? Kedengaran. Jadi apa yang dilakukan di sini, Murti? Ditahan langsung dimasukkan ke waw. Oke, masuknya ke waw. Jadi kita baca seperti khairu ke waw, tapi tidak sepenuhnya masuk. Iya, tidak sepenuhnya masuk, ya. Ada kita masih harus menyertakan sisa dari tanwin. Ya. Bukan nun yang dibaca, tapi hanya menunjukkan sifat gunnah. Nunnya tetap hilang, tidak dibaca. Ya. Jadi ini sebenarnya airnya sudah menjadi air kopi, tapi masih ada ampasnya yang harus kita kelihatan, masih ngelihat ada ampasnya, masih ada sisa dari si zat awal ini, masih ada sisanya yang tidak bisa diterima, yang tetap terlihat. Ya, yang tetap kelihatan, yang tetap dibaca. Jadi bukan khairuwa, tapi khairuwa. Guna keluarnya dari mana? Suara guna dari hidung, ya. Jadi harus mengeluarkan suara dari hidung. Bukan khairuwa. Bisa dibedakan ya? Iya. Khairuwa. Boleh diulang nggak Teh? Ya, boleh. Tadi suara Tadi gunanya, hidungnya tadi kurang. Iya. Ya. Jadi Tapi pastikan ru sifatnya apa? Gimana kita membaca ru? Tebal atau tipis? ru tebal. Tebal. Gimana mulutnya? Ru mulutnya apa sih bulat? Monyong. Monyong. Iya. Khairu. Makan dulu. Jadi ada kanonnya ya. Iya. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Iya. Jadi harus ada suara hidung di sini. Ya. Bukan sekedar ditahan, Tapi masuk. ditahan. Masuk ke waw, iya masuk ke waw. Ya, tidak cukup dengan itu keluarkan suara gunnah. Gunnah keluarnya harus dari hidung. Ya. Itu namanya apa tadi? Idgham naqis bi gunnah ya Teh. Nah, nakis itu tidak sempurna, lawannya kamil. Kamil tadi sempurna. Nakis sempurna. Nakis tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena sifat gunnah dari nun itu tidak bisa masuk ke dalam waw. Jadi waw menolak, sifatnya tetap ada. Saya nggak bisa melebur semuanya. Nggak bisa semuanya menjadi waw. Saya nggak bisa menjadikan kamu sebagai saya gitu, sebagai bagian dari sesama waw. Nggak bisa. Kalau bisa berarti harus ada syaddah. Dan dibacanya harus dengan waw sempurna. Wawnya. Nah ini enggak masuk ke waw, tapi gunnahnya harus bisa lihat. Khairun wa
abqa ru. Makanya- Ditahan berarti ya. Ditahan, betul. Wa Jadi ditahan Tapi tiap hidung. di posisinya wow, sudah masuk ke Ya. wow ya, betul. ya. Tapi yang penting Baik. adalah keluarkan suara gunnah dari hidung. Ya, suara gunnah pasti dari hidung. Tapi kalau saya bilang, saya nggak bilang dari hidungnya, nanti lupa bahwa suara gunnah itu dari Lupa hidung. nggak dimasukin ke hidung. Iya, ya. Masih hidung. Jadi harus suara hidung yang keluar ya. Oke. Jazakallah khairan. Iin. Ya. Min wara'i. Ya. Jadi gimana? Coba ceritain ininya waktu di sini menyebutnya gimana? Dari mi masuk ke mana? Dari min masuk Dari ke waw. min masuk ke wa, tapi simpannya di hidung. Iya. Miu. Jadi Gunnah. nunnya sebenarnya nggak dibaca, ya, nggak ada urusan dengan makhraj nun, ya kan? Ya, nunnya ini nggak dibaca. Iya. Tapi ada something yang harus diperlihatkan, ya, itu gunnahnya. Jadi nunnya ini melebur nakis, ya, tidak Naki. sempurna Naki. karena gunnahnya tidak bisa melebur. Gunnahnya punya nun tetap punya nun, tapi makhrajnya udah nggak dibaca. Secara huruf dari makhrajnya nun sudah tidak dibaca, tapi sifatnya tetap terbaca, ya, terdengar. Miu, miu, mi, kemudian wa, miwa, Miu. enggak, tapi harus ditahan. Miu, miu, ini nggak masuk hidung. Miwa, miu, miu itu dari mulut. Miu, Miu. yang diminta adalah suara gunnah. Miu. Miu. Kalau kayak gini suaranya harus dari dua arah, ya. Ada suara wow dari mulut, karena mulut kita masih terbuka dengan posisi wow, ya kan? Bukan min, ya. Kalau min ini otomatis suaranya dari hidung. Tapi miu. Miu. Jadi ada separuh suara keluar dari mulut, separuh lagi keluar dari hidung. Juga tidak sepenuhnya suara itu dari hidung, karena mulut kita masih terbuka di posisi wa. Miwa, miwa, miwa. Gitu kalau saya tahan tanpa gunnah. Ya, miwa. Saya keluarkan semua dari mulut. Tapi yang diminta separuh dari mulut, separuh dari hidung. Miwa. Miu. Miu. Ya, sekarang yang huruf ya. Siapa yang mau baca? Karena mau teh. Ya, silakan. Yola ya? Yang ya ya. Iya. Hisabai yasiro. Oke, ulang lagi. Yasiro, yanya tipis ya. Nah. Gunnahnya udah bagus, ditahan segitu panjang. Hisabai yasiro. Ini ditipisin. Yasiro, yasi, bukan si. Yasi, afan lupa jadi itu. Hisabai yasiro. Iya, ya. Roknya yang kurang tebel ya. Sinnya tadi kayak sop, jadi ketebelan. Ana ulang lagi. Coba. Hisabai, gunnahnya suaranya kurang. Nah. Hisabai yasiro. Oke. Kalau ya ini mungkin agak apa ya, ada tantangan sedikit ya. Karena pada saat kita mengucapkan bayinya, ianya itu suka masih ke bawah gunnah. Sebenarnya wow juga sih, tapi ya itu suka lepas kalau kita nggak gunnah, kita nggak tambahin gunnah, suaranya suka lepas dari mulut semua. Hisa bayi yasiro, ya kan? Kita sering baca misalnya hisa bayi, ya itu nggak ada gunnah.
Oh iya. Harusnya hisabai. Oh iya, afwan, Tetet, Ana lupa tadi nggak digunain, nggak masukin ke Suara hidung. gunanya kurang. Ada sih, Iya. ada. Tapi Iya. kurang. Dan ke bawah sampai ke ya. Iya. Hisabaiya. Bukan ya, tapi ya. Ya. Coba. Hisabai yasira. Yasiro. Yasira. Ulang lagi. Ya, ya-nya jadi yasiro itu jangan ada yang masuk hidung, terutama ya-nya. Jadi Oh, jangan masuk hidung. masuk hidungnya pada saat Bayi. ditahan. Bayi. Ya. Bayi. Ya. Oh, pas ya-nya dilepas. Ya kan bukan huruf gunnah. Iya, iya. Terus ro-nya ditebelin ya. Hisabai yasira. Sinnya Kurang. Si. Sinnya ya. Yasiro, coba ini aja. Yasiro. Yasira. Yasiro. Ro-nya lebih tebal. Yasira. Ro. Hisabai yasira. Iya, oke. Ya, jadi hati-hati di huruf ini atau wow-nya. Wow juga kan wow itu mungkin lebih enak aja. Wa itu lebih maksudnya ini yang lebih kedengaran suka kelebihan gunanya sampai ke huruf selanjutnya. Oke, contoh yang terakhir siapa tadi yang mau baca? Yola ya? Saya, Bu. Ya. Iya. Ayyafqahuhu. Iya, lagi coba. Ayyafqahuhu. Kurang masuk gunahnya. Ayyafqahuhu. Masih ya, Bu? Bukan ai. Tambah lagi. Suaranya suara hidung. Bindang gitu. Ayyafqahuhu. Masih nggak, Bu? Iya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Maksudnya nunnya kan nggak dibaca, tapi kita harus mengucapkan ya ini dengan suara gunnah. Ya, kalau saya tutup nggak hidung saya langsung suaranya hilang ya. Tapi kalau masih itu belum masuk hidung. Lagi. Ayyafqahuhu. Iya. Ya. Oke, dan di sini udah lepas langsung gunahnya. Balik ke suara mulut semua. Oke. Ya, baik, Bu. Iya. Jazakillah khair. Iya, wa'iyyak. Saya lupa, habis ini udah selesai, oke. Jadi idgham ada 3, ya. Huruf idgham apa aja? Yarmalun. Yarmalun. Ya, ada 6. Jadi kalau ketemu nun, sakin atau tanwin dan huruf setelahnya ada yarmalun berarti itu idgham. Yarmalun. Ya. Jadi kalau ada, kita lihat dulu nun sakin atau tanwin. Huruf setelahnya yarmalun berarti idgham. Idgham kamil. Ada yang bila gunnah, ada yang bi gunnah.
Ya, Dan kamil kalau huruf setelahnya ada syaddah. Jadi huruf nun sakin atau tanwin atau nun yang ada di tanwin melebur semua sempurna, tidak meninggalkan jejak apapun, jadi dia menjadi satu, menjadi huruf selanjutnya, menjadi huruf kedua, yaitu lam atau ro. Dan ada tanda syaddahnya, artinya lam nunnya itu sudah tidak dibaca sama sekali, hilang, tidak ada sisa-sisa sifat dan zatnya, langsung kita baca menjadi huruf lam atau ro karena ada syaddah di huruf itu. Dan tanpa gunnah, karena lam sama ro tidak memiliki sifat gunnah. Nun itu sudah melebur sempurna, sifatnya pun sudah hilang, sifat gunnahnya hilang. Ya, jadi nun tidak ada sisa sama sekali dan huruf setelahnya bukan huruf gunnah, maka dibaca tanpa gunnah. Idgham kamil yang ketemu nun sama mim melebur sempurna, nun sakin dan nun yang pada tanwin itu melebur sempurna menjadi huruf kedua, huruf keduanya itu nun atau mim, dan ada tanda syaddah di atasnya, maka kita tambahkan gunnah di situ. Ditambahkan gunnah karena mim dan nun itu sendiri sudah punya sifat gunnah. Ada tanda syaddah di situ berarti gunnahnya di situ cukup kuat. Ya. Idgham ya dan waw tidak sempurna. Hurufnya melebur, makhrajnya melebur, tidak dibaca lagi, sudah kita nggak anggap lagi makhrajnya. Hurufnya itu sendiri kita tidak baca, tapi ada sifat yang tetap terdengar. Ya, pada saat kita membaca waw dan ya ditahan dengan gunnah 2 harokat, yang gunnahnya itu berasal dari nun sakin atau tanwin yang tidak melebur sempurna, yang meleburnya meninggalkan sifat gunnah. Gunnahnya dibaca pada saat kita mau masuk ke huruf ya dan waw. Jadi pada saat membaca miu itu harus disertai suara dari hidung. Oke. Ini coba sekarang kita cari mana yang idgham. Siapa yang bisa? Satu-satu. Widya, silakan. Yang di ayat ke-20. 20 ada? Ada nun sukun bertemu dengan mim. Ada mim. Ini nunnya tanpa ada tanda syaddah. Sukun. Tanda sukun. Iya, maaf. Nunnya tidak ada tanda sukun, ya. Kemudian huruf setelahnya adalah mim. Mim, bagian dari yarmalun. Yarmalun. Oke. Ini hukumnya apa? Widya? Idgham Ada tanda syaddah. kamil bila guna. Ada tanda syaddah. Dan ini hurufnya mim. Ya, idgham kamil. Pakai gunah apa enggak? Idgham kamil gunah bila guna ya? Bila guna tidak ada guna. Kamil guna bukan? Idgham kamil nakis. Bukan Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Saya dengarnya Ridwan Kamil.
Idgham kamil. Idgham kamil. Nakis. Ayo, sekarang nunnya udah benar, nggak ada tanda sukun. Huruf setelahnya yarmalun, berarti idgham. Berarti idgham. Itu ciri-ciri idgham. Nun atau nunnya tidak ada tanda atau tanwinnya bergeser. Huruf setelahnya salah satu dari yarmalun. Oke, udah benar. Sekarang kita lihat apa lagi? Ada syaddah apa enggak? Kalau ada syaddah berarti kamil. Jadi idgham kamil. Idgham kamil. Nah, biguna apa bila guna? Kita lihat mim. Mim ini huruf yang punya guna. Berarti Biguna. Biguna. Berarti dengan guna. Bila guna berarti dengan tidak guna. Tidak guna. Oh, nah. Jadi ini biguna apa bila guna? Biguna. Idgham kamil biguna. Iya. Ya. Idgham kamil biguna. Oke. Satu lagi. Ada lagi nggak? Ada Saya ketemu mim bertasdik. Iya. Ini ya. Iya betul. Ya. Hukumnya apa? sama idgham kamil biguna. Biguna. Idgham kamil biguna. Oke. Ya. Sekarang ada lagi, cari lagi semua nun sukun dan tanwin. Ayo In. Satu ya Teh. Siapa ini? Ya, ketemu nggak? Di bawah sendiri nih. Ini ada di ayat di Rima. Jauh amat. Pokoknya cari dulu tanwin atau nun sakin. Tanwin atau nun sakin. Tanwin ada ini, rin. Tanwin, sebelum itu. Rin ketemu ini ya. Ini hukumnya. Rima. Ya, ini apa hukumnya? Ya, Bu. Itu idgham kamil biguna. Iya, sama ya. Sama mim juga sama. Oke. Sebelum ini ada tanwin, jangan dilewatin. Ada tanwin nggak? Ada, disambung. Jangan terputus di ayat ya. Jadi kalau mushaf Madinah semuanya cara penulisannya itu diinikan untuk bersambung terus. Jadi walaupun di akhir ayat ya, ini tetap hukumnya tetap. Ini ada hukum di sini, tapi saya tanya sekarang ini hukumnya idgham apa bukan? Bukan. Bukan ya. Ini ada ada tanwin, tanwinnya bergeser. Ya, idgham bukan ini. Lihat hurufnya. Yarmalun bukan? Bukan. Ya. Oke. Iya. Sekarang cari lagi. Siapa lagi? Elisaida. Rimak. Cari tanwin dan nun sakin. Jangan dilewatkan. Yang 22 21 dulu. Oh, 21 dulu. Ila qadarin udah ya mim. Makinin. Ada yang belum? Ada yang kalau disambung itu. Iya. Jangan dilupakan. Maksudnya itu tetap harus kita lihat ya. Apa hukumnya di sini? Izhar. Kita kelihatan dari ininya ya. Bentuk tanwinnya. Iya, bentuk tanwinnya dia sejajar. Beda kan dengan bentuk tanwinnya itu, Om? Nah, ya. beda. Bentuk tanwinnya beda.
Tanwinnya sejajar. Kalau idgham tanwinnya digeser. Iya, baru perhatiin itu ya, beda. Iya, tapi ini yang mushaf Madinah ya. Mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia semuanya sama. Semuanya begini. Semuanya begini. Ya, makanya ini sambil belajar membaca mushaf Madinah. Ini idhar apa? Alqi. Iya, karena ketemu Hamzah. ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Khadijah. Maklum. Karim Tanwin Hukumnya apa? Bertemu dengan idgham kamil. Idgham kamil bigunnah. Iya. Oke, Masya Allah. Udah lancar kan? Oke, cari lagi. Kalau ada yang nggak ngerti, ada yang masih belum bisa mengikuti, yang lain udah mulai nyeletuk-nyeletuk, benar, ada yang nggak bisa ngikutin, silakan tanya sekarang. Ada yang masih bingung? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Ini sekarang. Ma'lumin. Lagi. Dari yang tanwin ketemu Bertemu fa. Itu ikhfa. Ifa safawi. Ya, pokoknya ini bukan idgham. Ya. Ya. Oke, cari lagi yang lain. Ayat 23 nggak ada. Luya. Wailu yaum. Karena ini naiknya nyala ya. Luya. Siapa ini? Gimana, Kak? Yaum. Yaum. Ya, Mbak. Wow. Naiknya nyala. Ayo. Wailun. Wai. Ayo. Ayat Nah, berapa, Mbak? ya, ayat 24. 24 ya? Ya. 23 kan nggak ada. 24 itu tanwin ketemu ya. Iya. Coba Idgham dibaca. nakis. Idgham nakis. Biguna. Jadi idgham kenapa? Kita lihat tandanya, tanwinnya ngegeser. Bikinan di atas. Kemudian Tidak ada saddah, hurufnya, nakis. ya hurufnya ya, berarti idgham. Tidak ada tanda syaddah, berarti nakis. Nakis. Iya. Bikinan di atas. Guna atau bila guna? Dan biguna. Biguna. Biguna, karena nakis selalu biguna. Bacanya? Wailui yauma. Masuk hidung nggak? Wail. Masuk hidung. Iya. Wailui. Ya. Yauma idzin lil. Oke. Jadi bacanya bukan lui ya, tapi lui. Ya, masukin ke hidung. Pada saat menahan, harokatnya itu gunnahnya tuh suaranya harus keluar. Oke, jazakillah khair. Lanjut lagi. Teh. Ya. Pokoknya tanwin ketemu ya itu nakis bigunnah. Iya. Baik. Ya, idgham tanwin atau nun ketemu ya atau waw. Ya. Tidak akan ada tanda syaddah. Artinya berarti kok lui itu berarti maksudnya itu diganti i atau ditarik gitu ya, Teh? Jadi kan harusnya wailun. Ya. Itu kan tanwin, berarti kalau nggak ada syaddahnya kan nggak ada gunahnya kan ya, gitu aja. Oke, ntar dulu. Oke, ini bacanya kata pertama ini wailun, kata kedua yauma idzin, ya, wailun, kemudian yauma idzin. Ini kita lihat ada hukum, ya, karena domahnya tanwinnya bergeser. Huruf setelahnya bagian dari yarmalun, berarti idgham. Oke. Ya. Sekarang idgham nakis apa kamil? Lihat apakah dia ada tanda syaddah? Tidak ada.
berarti nakis. Nggak ada. Gunah atau bigunah, kalau nakis selalu bigunah. Nakisnya itu justru karena gunahnya itu tidak bisa hilang. Tidak bisa masuk ke dalam ya. Ya kan nggak ada gunah, ya. Ya nggak ada gunah, huruf ya. Huruf waw juga nggak ada gunah. Tapi nun di tanwin itu punya sifat gunah. Sifat gunahnya ini nggak bisa masuk melebur ke dalam waw, ke dalam ya. Nggak bisa. Gunanya ini tetap bandel dan dia tetap mau iya, tetap mau kelihatan. Dia nggak mau ikut masuk menjadi huruf lain. Tapi dia nggak dibaca syaddah itu. Berarti tapi ya gunahnya nggak bisa. Gunahnya tetap mau dibaca. Makanya idghamnya naqis, tidak kamim. Nah, dibacanya harusnya wailun, nunnya nggak dibaca, tapi gunahnya aja. Caranya wailui, kita bacanya wailui ya, tapi ini tidak ada syaddah. Jadi perlihatkan gunahnya. Wailun yauma idzin. Wailun yauma idzin, ya. Saya mengucapkan lui, ya, lam kan ininya udah hilang satu nih. Ininya udah hilang satu nih ya, karena nunnya udah melebur. Tapi melebur menyisakan gunah. Jadi membacanya wailui yau, tapi gunahnya harus diperlihatkan. Wailui yauma. Ya, jadi bacanya seperti luya, tapi tahan 2 harokat dengan suara gunah. Luya. Tadi yang nanya siapa, Rika? Rika udah bisa paham? Wailun yauma idzin. Mana tadi? In tadi kenapa In? Ini kan kalau bacanya tuh ada bedanya nggak? Kalau dia ada syaddah sama enggak gitu. Soalnya agak susah. Kalau ada syaddah, dia kamil. Nunnya nggak dibaca sama sekali, gunahnya pun nggak dibaca. Contohnya ini tadi. Ada syaddah. Mimma. Apa nunnya dibaca? Nggak dibaca. Nggak dibaca. Fi qararim makin, apa rinnya dibaca, annya tidak. Langsung rimma. Nah, kalau tidak ada tanda syaddah, kita masuk ke ya-nya ini enggak serta-merta masuk total. Masuk, tapi masih mengucapkan gunah dari si nun. Dari nun ini dia masih mau gunahnya tetap dibaca. Sayanya nggak apa-apa nggak dibaca, tapi gunahnya harus dibaca. Perbedaannya kalau dia ada syaddah bacanya gitu. Kalau idgham pada ini ya sama waw nggak mungkin ada syaddah. Oh gitu ya. Nggak mungkin ada syaddah karena dia tidak mungkin kamil. Ya, dia naqis. Ya. Naqis tidak akan ada tanda syaddah. Ya, karena dia tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Jadi tidak bisa langsung membacanya dengan ya, lupakan nun semuanya. Nggak bisa. Nunnya nggak mau. Saya korbankan diri saya, tapi sifat saya tetap harus ada. Tetap eksis. Iya. Ya, nunnya nggak dibaca, tapi gunahnya dibaca. Ini gunah. Ya kan nggak punya gunah, tapi nun mau gunah dia dibaca. Ya, dia nggak dibaca lagi. Kita nggak nempelin ujung lidah kita ke makhrajnya nun, bukan wailun yau, enggak.
Jangan tempelin ke lidah kita, jangan bikin makhraj nun, jangan bikin huruf nun. Tapi langsung masuk ke ya. Wailui, tapi masuknya ya, pada saat masuk itu keluarkan gunnah. Jadi nun ini enggak rela hilang semuanya, dia mau masuk tapi gunnahnya harus diperlihatkan. Oke, jadi ya dengan waw, tidak mungkin ada tanda syaddah. Ini mushaf Madinah. Saya nanti kita bisa bandingkan dengan mushaf yang di Indonesia ya. Oke, bisa lanjut? Siapa lagi yang mau lanjut? Mari Teh. Selanjutnya. Lanjut. Ayo, Umi, ayo. Ya Bu, tanwin kasrah ketemu lam. Iya. Hukumnya apa? Dia ada saddah jadi kamil, idgham kamil bila gunnah karena lam. Karena lam tidak ada gunnah. Jadi ini tanda tanwinnya bergeser. Dan ini ada di ujung kata ya. Kalau tanwin udah pasti di ujung kata. Ya, tanwin selalu ada di akhir kata. Dan kata selanjutnya lam. Jadi ini idgham. Idgham kamil apa nakis, ada tanda syaddah, berarti Saddahnya. Idgham kamil bila gunnah. Iya, ada gunnah apa enggak? Tidak ada gunnah. Lam Bila gunnah. Iya, kalau kamil Karena berarti lam. nun ini udah Bila pasrah, dia udah hilang. Dia udah nggak ada lagi sisa-sisanya. Kamil, ya. Bacanya gimana tadi? Idgham bila gunnah. Idgham kamil bila gunnah. Hukumnya idgham kamil bila gunnah. Bacanya gimana? Idgham kamil bila gunnah. Dibacanya, cara bacanya. Yauma ini satu kata yauma. Oh iya. Bukan maizin. Yauma idil Ya. Jadi ini anggap ini tidak ada lagi nih si ini nih. Ya. Ini udah nggak ada lagi. Cuma kasroh aja, tinggal kasroh. Yauma idil. Iya, jadi tidak ada ditahan dua harokat, itu nggak ada, karena tidak ada gunnah. Jadi jangan yauma idzil. Nah, tadi ada yang nanya sepanjang apa kita menahan huruf syaddah, ya cuma sebatas dia dua huruf. Yauma idzil lil mukadzibin. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ya. Oke. Dua harokat. Di sini nggak ada yang dua harokat. Oh, yauma tidak ada gunnah, tidak ada gunnah, berarti tidak ada yang ditahan dua harokat. Ini dibaca biasa, ya dibaca biasa aja seperti alladzi lillahi. Ya yauma idzil lil mukadzibin, seperti ini. Malah lebih panjang ini mukadzibin, kadzi, ini lil. Enggak terlalu panjang. Coba Elvi baca. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Oke. Di sininya udah bagus ya. Tapi di sini harus ditahan dua harokat. Wailu yauma idzil lil. Benar teh? Sebentar, keputus-putus. Ulang lagi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Iya, ya segitu. Jadi ini ditahan dua harokat karena ada gunnah. Bi gunnah, di sini bila gunnah. Nanti. Oke. Siapa lagi yang mau baca? Murti, coba baca. Murti.
Oh iya, suara Temia kecil sekali. Oh. Wai lui yauma idzil lil mukazzibin. Iya, oke. Herma? Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Ini panjang. Yauma idzil lil, jangan terlalu panjang lilnya. Oh ya. Wailu yauma idzil Kurang lil ditahan, kurang panjang gunahnya. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Iya, oke. Jadi ini harus masuk hidung ya. Lu, jangan dari lamnya ya. Wailui. Ya. Kemudian di sini jangan ada yang ditahan, cukup tawasutnya aja. Yauma idzil lil mukadzibin, ya. Awan Mbak yang lui tadi kenapa? Yang lui tadi gimana? Wailui. Lu Wailui. kan lu masuk ke ya. Lui. Afwan Mbak, suaranya Mbak Mia makin Yauma kecil, qadarullah. Iya, Sepertinya yang kecil-kecil, tidak saya juga dipanggil, gitu. nggak seperti yang tidak dipanggil, mic-nya dimatikan dulu deh. Afwan ya Umahat. Oh iya, betul, matikan dulu ya. Oke, siapa sekarang yang baca? Coba ya Herma ulang lagi. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Iya, oke. Ya. Jadi di sini memang ditahan 2 harokat. Ya. Ya, jazakillah khair Mbak Mian. Iya. Satu orang lagi, siapa yang mau baca? Penasaran. Betty boleh nggak, Mbak? Betty, oke, ayo. Ya. Yang mana nih Mbak Mia? Yang ini, yang ini aja. Oh ya. Bismillah. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Yang ada gunah yang mana? Wailu yaum. Ya, ini ada gunah. Udah masuk gunahnya, tapi kurang panjang. Ya, lebih panjangin lagi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Iya, ya. Jadi ditahan lebih lama 2 harokatnya ya. Memang kecenderungan orang kita mungkin pada saat belajarnya, saya juga ya, saya di sini sama teman-teman juga gunah itu ternyata di sini kita kurang panjang. Jadi mungkin waktu belajar dulu kurang panjang. Iya, dulu sekolah pendek, nggak ada panjang pendeknya, nggak ditahan ya, malah kurang ditahan ya. Suara gunahnya pun nggak dialirkan dari hidung. Jadi sekarang walaupun hukumnya udah pada tahu mungkin ya, tapi cara membacanya kita lebih perhatikan lagi. Bu Iyat, ayo coba. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Udah bagus. Tinggal masukin hidungnya. Tadi belum banyak. Masih kedengeran suara mulut. Wailui. Coba. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Iya, Masya Allah. Ya. Ini pembahasan kita memang saya nggak mau cepet-cepet juga, biar nggak cepet hilang ya. Kalau saya kasih cepet, teman-teman langsung bisa nangkep saat itu juga, tapi nanti lupa lagi. Iya. Lebih baik kita Iya betul Teh, dikit-dikit aja jadi mantap. Dan prakteknya kita sama-sama ya, jadinya lebih inilah gitu, mudah-mudahan lebih bisa sambil memperbaiki. Oke, di berapa ayat ini aja idghamnya banyak. Jadi kita minggu depan insya Allah masih idgham, dan idgham ini juga belum selesai ya, masih ada pembahasannya lagi. Materinya udah dapat semua ya, saya udah share ya ke
Iya. ke Google Drive ya. Silakan dilihat dari situ. Ya, dibaca-baca Ustaz. boleh. Ya, Oke, di fotokopi. Iya, silakan, Yes. silakan. Asal jangan di-share ke orang lain, ya. Ya, aktif Iya, sendiri iya, Tania. Iya. iya. Jazakumullah khairan. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Khair, wabarakatuh. Tania. Jazakumullahu khairan, Mbak Mia. Amanillah. Assalamualaikum. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.